bina wala alihi washabi ajmain amma ba'd. Fa al-ustadzul karim wa ikhwani rahimakumullah taala jami'an, kami dari kelompok 3 akan membacakan makalah kami yang berjudul hubungan antara hukum Islam dan ijtihad. 6. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Kita tahu bahwa hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat, dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan, agama adalah suasana spiritual dari kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut soal keduniaan semata. Sedangkan Joseph Skak mengartikan hukum Islam sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur umat Islam dalam keseluruhan aspek kehidupan, baik menyangkut penyempahan dan ritual, politik, pendidikan, ekonomi, dan hukum. Pada umumnya sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Namun ada juga yang disebut ijtihad sebagai sumber hukum yang ketiga, berfungsi untuk menetapkan suatu hukum yang tidak secara jelas ditetapkan dalam Al-Quran maupun hadis. Namun demikian, tidak boleh bertentangan dengan isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun rumusan masalah, yang pertama menjelaskan pengertian hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam, menjelaskan apa itu ijtihad, apa hukum Islam berhubungan ijtihad, tujuan untuk mengetahui apa itu hukum Islam, apa saja sumber hukum Islam, menghubungkan hukum Islam dan ijtihad dan manfaat. Kita bisa memahami apa itu hukum Islam, kita bisa memahami apa itu ijtihad, kita dapat mengetahui hubungan antara hukum Islam dan ijtihad. Pengertian hukum Islam. Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam, maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu hakama yahkumu, yang kemudian bentuk masdarnya menjadi hukman. Lafaz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak al-ahkam. Berdasarkan akar kata hakama tersebut kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah kendali atau kekangan kuda, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna mencegah atau menolak juga menjadi salah satu arti dari lafaz hukum yang memiliki akar kata hakama tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya. Al-Fayumi dalam buku Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia, ia menyebutkan bahwa hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafaz Arab tersebut bermakna norma, kaidah ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus Oxford, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Lahuddin, hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik yang berasal aturan formal maupun adat. Halo, kenapa hilang suaranya? Apa ada gangguan sedikit, Ustaz. Adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya. Selanjutnya, Islam adalah bentuk masdar dari kata aslama yuslimu islaman dengan mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan yang mengandung arti
ketundukan dan kepatuhan, serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun, kalimat asal dari lafaz Islam adalah berasal dari kata salima yaslamu, salaman wa salamatan, yang memiliki arti selamat dari bahaya dan bebas dari cacat. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 20 yang artinya, kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, haruslah merasa adil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan akal budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada, tetapi tidak mampu menciptakan, dalam arti mengandalkan dari yang tidak ada di fashion. Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dengan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya. Adapun menurut istilah, hukum Islam merupakan ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang mengandung perintah atau larangan, anjuran, dan membolehkan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Sumber hukum Islam yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihada, yajtahidu ijtihadan, yang merupakan derivasi dari kata jahada. Secara bahasa maknanya adalah upaya atau kemampuan. Namun sebagai sebuah istilah, ijtihad memiliki beragam definisi dan penjelasan. Imam Al-Ghazali. Halo. Kenapa cuma satu orang saja yang baca? Mana teman antum? Ada lempar kepada Irsan. Irsan. Iya, jangan cuma satu orang saja yang baca, yang lainnya juga ikut serta. Begitupun nanti kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman antum, saya harap ini saya belum komentari tulisan antum ya. Ya. Baik. Baik, kami lanjutkan bagian C, pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang merupakan derivasi dari kata jahada. Secara bahasa maknanya adalah upaya atau kemampuan, namun sebagai sebuah istilah, ijtihad memiliki beragam definisi dan penjelasan. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad dengan mengerahkannya seorang mujtahid kepada segala kemampuan dan upayanya untuk mengurai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Imam Ibnu Qudamah juga berpendapat serupa dan hampir sama dengan definisi versi Imam Al-Ghazali. Secara umum, yang dimaksud dengan ijtihad adalah usaha dan upaya yang dikerahkan oleh seorang mujtahid dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Kami serahkan kepada Irman untuk melanjutkan. Tafadhal. Kenapa antum serahkan lagi? Antum baru membaca kayaknya. Bismillah. Bagian D, kedudukan ijtihad. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu permasalahan sudah dari dalam Al-Quran maupun hadis tetapi tidak ditemukan hukumnya. Namun hasil ijtihad tetap tidaklah bertentangan dengan Quran maupun hadis. Orang yang melakukan ijtihad mujtahid dengan benar.
dia akan mendapat 2 pahala. Adapun jika ijtihadnya salah, dia tetap mendapatkan 1 pahala. Ijtihad dalam kehidupan memang diperlukan. Mengingat dinamika kehidupan masyarakat yang selalu berkembang sehingga soalan yang dihadapi pun semakin banyak. Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, an Mu'adz anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lamma ba'athahu ila Yaman qala ara'aita in arada laka qad'an kaifa taqdi qala aqdi bi kitabillahi qala lam yakun fi kitabillahi qala fa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala fa illam yakun fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ajhidu ra'yi wala alu qala fadaba sadrahu maqala alhamdulillahilladzi qafa Rasulullahi lima yurdiyallah. Yalla, nah. Baca selanjutnya, Dos. Halo? Naam, Ustaz. Nah, baca lagi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda seberikut, idza hakamal hakimu fajtahadu thumma asabahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Apabila seorang hakim memutuskan salah dengan jalan ijtihad kemudian benar, akan mendapatkan 2 pahala, dan apabila dia memutuskan dengan jalan ijtihad kemudian keliru, maka ia hanya mendapatkan 1 pahala. Jika ijtihad dilakukan jika ada suatu masalah, ijtihad dilakukan jika suatu masalah yang harus diterapkan hukumnya, tetapi tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun hadis. Meski demikian, ijtihad tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tetapi hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang boleh berijtihad. Orang yang berijtihad harus memiliki syarat sebagai berikut. A. Memiliki pengetahuan luas dan mendalam. B. Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fiqh, dan tarikh sejarah. C. Harus mengenal cara mengistimbatkan atau perumusan hukum dan melakukan qiyas. D. Memiliki akhlakul karimah. Bentuk ijtihad dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Ijma' dilakukan untuk memutuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam kitab Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah
karena ada alasan yang sah. Yang ketiga, masalah mursalah. Masalah mursalah merupakan cara Bukan dalam masalah menetapkan mursalah. hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaat. Baik. Ya Syabab, ini pematerinya kalian paham? Apa yang kalian tulis ini? Halo ya Syabab. Kalian paham apa yang kalian tulis? Ini kalian tulis ini kalian copy paste saya dari internet. Iya kan? Halo? Halo? Halo Syabab. Ya Ustaz. Nah, Ustaz. Ini yang kalian kerja, kalian ambil dari kitab atau kalian ambil langsung dari internet? Jujur saja. Dari internet Ustaz. Semuanya. Nah Ustaz, ada daftar pusakanya di bawah. Semuanya kalian ambil dari internet kan? Halo? Nah Ustaz. Semuanya kalian ambil dari internet. Nah Ustaz. Jadi begini deh, buat makalah itu bukan hanya sekedar kalian menyelesaikan tugas, bukan seperti itu tujuan saya. Tujuan saya itu supaya kalian bisa mencari masalah-masalah atau kalian bisa menulis makalah-makalah seperti ini dari kitab-kitab yang mu'tabar. Apalagi kalian sekarang sudah mustawa 4. Sebentar lagi kalian akan sisa 1 tahun kalian belajar, kalian akan menulis skripsi. Kalau penulisan skripsi itu sangat jelas sekali. Kalau kalian ambil dari internet, dari alif sampai Z, ada sebagian teman-teman antum, kalau antum itu yang memang mengambil dari internet. 100% dari internet. Itu mustahil akan lulus. Jadi kalau kalian mulai dari sekarang sudah mengambil internet tugas-tugas seperti ini, ngapain saya suruh kalian membuat tugas seperti ini, membuat makalah? Tujuan saya sudah jelaskan. Tujuan saya menyuruh kalian membuat makalah seperti ini. Ini sangat kentara sekali kalau kalian ambil dari internet. Yang pertama, kalian tidak rapikan baik-baik. Ini penulisannya nih jelas sekali dari internet. Jelas sekali. Kemudian daftar pustakanya juga. Modul. Ini bukan kitab. Belum ada yang bagus saya lihat tulisan kalian ini. Kemudian footnote itu deh yang dibilang footnote. Kalian tahu footnote enggak? Halo? Halo Syabab. Nah, Ustaz. Halo? Kalian tahu footnote enggak? Catatan Catatan kaki. kaki Ustaz. Catatan kaki. Catatan kaki itu ini tidak ada catatan kaki sama sekali. Kita tidak tahu ini kata-kata kalian ambil dari yang mana. Ini semisal ya. Halaman berapa ini? Semisal nih halaman. Nah, pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihad dan ijtahidu. Ijtihad dan merupakan derivasi dari kata jihada. Ini kamu udah ambil dari mana arti seperti ini? Harus jelas. Sama dengan Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad dengan badlu mujtahid apa ini? Wus'ahu fi talabil ilmi bi ahkami syariah. Ini kamu dari kitab apa kamu ambil? Tidak dijelaskan. Jadi membuat makalah, membuat satu karya tulis ilmiah itu harus jelas. Dari mana kamu ambil referensinya, dari kitab apa, halaman berapa, tahun berapa penerbitnya. Begitu nanti kalian akan menulis skripsi. Kalau tidak seperti itu, kalian menulis skripsi, kalian mustahil akan lulus. Kalau dapat pembimbing ini ya, kalau kalian dapat pembimbing yang keras, tidak jelas dari mana asal usulnya itu, pengertian dari mana asal usulnya itu kitab, mustahil kalian akan lulus. Paham tuh Syabab? Ini saya suruh kalian buat makalah seperti ini, kalian cuma copy paste saya dari internet. Terus wawasan kalian menambah keilmuan kalian, itu dari mana? Paham saya, Dek? Dokter, Wilain. Halo? Nah, Ustaz. Ustaz. Jadi saya harap ini sudah 3 kelompok kayaknya.
Ini kelompok ketiga ya? Nah, Ustaz. Iya. Kelompok kalau tidak salah dari kelompok 1 sampai sekarang itu tidak jelas fotonya dari mana. Tidak ada fotonya sama sekali. Coba kalian tulis fotonya mana. Ini belum ada sama sekali karena kalian memang ambil dari internet, tidak ada ambil dari kitab langsung. Paham kalian? Bisa ambil dari internet, tapi jangan semuanya dong. Masa semuanya kalian mau ambil dari internet, tidak ada usaha kalian untuk menulis? Ini jelas sekali kalau ambil dari internet. Nampak sekali. Tidak rapi itu cara penulisannya. Baik. Ya, silakan. Yang ada pertanyaan, silakan. Pekan-pekan depan, Dek. Kalau kamu tidak usah kasih kata pengantar, kamu tidak usah dapat terisi, oke lah. Pekan depan tidak usah kamu kasih kata pengantar, tidak usah kasih kata penutup. Cukup latar belakang masalah dan pembahasan itu saja. Paham ya? Nah, Ustaz. Nah, dan harap ada footnote-nya. Kalau tidak ada footnote-nya, saya tidak akan kasihkan nilai yang bagus. Ini tidak ada footnote-nya, sudah 3. Saya sudah sejak pekan kemarin kalau tidak salah saya sudah jelaskan itu footnote. Atau di kelas lainnya, saya tidak tahu nih. Pokoknya harus ada footnote-nya dari mana kamu ambil kitab. Dari kitab mana kamu ambil maklumat tersebut. Iya. Selanjutnya, kalian paham enggak ini pemateri yang kalian baca? Paham, Kalian paham Ustaz. isinya? Hah? Paham, insyaallah, Ustaz. Baik. Kalau paham, alhamdulillah. Ya. Sama dengan istilah-istilah. Jadi kalau menurut karya ilmiah itu deh, istilah-istilah yang gharib. Kalau menurut antum itu antum sering dengar, misalnya kata istinbat, ya, masalil mursalah. Itu harus jelaskan ini artinya. Istinbat artinya apa? Ya, kemudian antum berikan catatan kaki. Kamu ambil dari mana itu arti kata tersebut? Karena karya tulis ilmiah itu bukan hanya sekedar antum yang baca, kita menginginkan khalayak luar yang baca. Paham? Halo? Nah, Ustaz. Nah, silakan. Kalau ada bertanya, silakan. Silakan. Kita buka diskusi, silakan ya. Tafadhal. Tafadhal bagi yang mau bertanya. Halo? Mungkin kelas, Ustaz. Oh, ada. Tafadhal. Boleh bertanya? Nah, silakan. Bang Ustaz. Di makalah ini disebutkan bahwa tentang hukum Islam itu tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Al-Quran hanya ada kata syariah dan fikih. Nah, kami meminta penjelasan perbedaan antara dua kata antara syariah dan fikih. Nah, Afan ulang pertanyaannya. boleh diberikan penjelasan mengenai perbedaan antara syariah dan fikih.
Bismillah. Jadi dalam makalah ini disebutkan hukum Islam itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan hanya kata syariah dan fikih. Memang kedua ini mempunyai perbedaan. Ini hanyalah istilah yang ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan kata syariah untuk mengabarkan hukum Islam. Begitupun dengan fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Mungkin bisa ditambahkan Irsan. Nah, tafadhal ya syabab. Silakan tambahkan. Jangan cuma dengar saja pemateri yang lain. Halo? هلا يا شباب انا بقيت الزملاء تفضل halo 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 ya syabab tolong jawab itu pertanyaannya. Nah, sekarang tadi daftarnya bilang itu. Jarit. Oke. Sudah? Sudah. Afwan, sudah. Pertanyaannya tadi terputus. Suaranya terputus. Nah, silakan yang bertanya. Disebutkan kembali. Halo? Nah, tafadhal. Antara syariah dan fikih itu sendiri. Nah. Halo? Halo, halo. Halo. صوتي مسموع يا شباب؟ صوتي مسموع؟ مسموع Ustaz. يلا. Nah Ustaz. Bismillah. Jadi apa perbedaan syariah dan fikih? Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar ijtihad. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nas baik Al-Quran maupun Sunnah. Nah, itu saja Ustaz. طيب ممتاز. نعم. السائل الجواب واضح؟ فرق بين الشرع والفقه؟ طيب. نعم شكرا. السؤال اللي تليه يا شباب السؤال اللي تليه. تفضل. هناك سؤال آخر. نعم.
أنا أستاذ. Satu lagi Ustaz. Nah, tafadhal. Halo. Wah. Bagaimana kalian ini? Tidak ada yang mau ikut serta belajar. Cuma mau mendengarkan saja. Anu Ustaz, mau bertanya Ustaz. Ayo nanti. Diskusi. Mahasiswa bukan cuma mendengarkan, dia harus pintar bicara juga. Oleh kalian dah ini. Ayo. Fadol Akh Bimas. Tadi disebutkan tentang masalah kias. Pertanyaan Ana, apakah bagaimana kriteria orang yang bisa memakai kias? Apakah semua orang bisa menggunakan kias tersebut ataukah orang-orang tertentu saja yang bisa? Itu pertanyaan kami. Nah, tafadhal. Jelas pertanyaannya ya? Nah, jelas Ustaz, insyaallah. Jadi masalah kias, apakah kita bisa melakukan kias? Jawabannya insyaallah bisa. Karena contoh ada minuman namanya cap orang tua, dan Allah alam mungkin memabukkan juga. Nah, itu kita bisa lihat, kita bisa mengkiaskan bahwa minuman ini haram karena memabukkan. Ilatnya memabukkan, itu saja, karena kita insya Allah bisa melihat untuk masalah-masalah yang mudah, tapi ada pun masalah yang sulit, la adri wallahu alam. Tapi kalau menurut antum, apakah orang semua bisa berqiyas, melakukan qiyas dalam masalah-masalah fikih? Menurut Anda Ustadz, kecuali dia mempunyai ilmu agama khususnya, baru bisa melakukan kias. Jadi ada dikhususkan, berarti itu jawaban yang diinginkan oleh penanya. Nah, Berarti ada yang dikhususkan, ada yang tidak bisa begitu? Nah Ustadz. Baik. Mana lagi Ustaz? Nah. Di sini tadi salah satu bentuk ijtihad itu adalah maslahah mursalah. Nah, Ana meminta contoh bagaimana menggunakan maslahah mursalah ini dalam menetapkan hukum. Nah. Jujur kalau Anda sendiri belum paham masalah ini karena belum sampai juga di permasalahan ini di pelajaran usul fikih. Bisa siapa tahu Ustadz bisa jelaskan. Halo? Halo? Nah, Ustadz. Nah, silakan. Apa pertanyaan tadi? Anda minta contoh Ustaz, bagaimana menggunakan maslahah mursalah ini dalam menentukan hukum atau menetapkan hukum. Nah, halo, suara antum hilang-hilang. Tes. Nah. Ya, Bismillah. Tadi pertanyaan dari Anugrah, bagaimana menggunakan maslahah
al-mursalah dalam menetapkan hukum. Mungkin kami hanya memberikan contoh al-maslahah al-mursalah itu bagaimana Kalau bisa apa pertanyaannya kah? ya Set, ini Set, Apa pertanyaannya nih? Pertanyaannya bagaimana menggunakan maslahah mursalah dalam menentukan hukum, Set. Bagaimana menggunakan maslahah mursalah dalam menentukan hukum atau dalam menentukan satu kebijakan seperti itu ya? Baik, silakan. Ya, kalau menurut kami sendiri, Set, itu kita lihat dari kondisi masyarakat atau lingkungan di tempat tersebut terjadi. Ya, kita selesaikan misalnya dalam masalah pemilihan umum. Ya. Masalah pemilihan umum ini bukan dari Islam, ya, dari demokrasi, sistem demokrasi. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang misalnya kita di negara kita di Indonesia, kalau kita tidak memilih, umat Islam tidak memilih, maka yang naik atau yang menjadi terpilih menjadi pemimpin bisa jadi adalah orang-orang yang buruk, ya, yang menginginkan keburukan kepada Islam. Jadi makanya ulama-ulama kita atau ustadz-ustadz kita di Indonesia itu menganjurkan umat Islam untuk turut serta untuk memilih, ya, tidak golput. Ini mungkin salah satu contoh dari maslahah mursalah tersebut. Baik, Mumtaz hadal, jawab Mumtaz. Nah, sama dengan halnya kita sekarang ini deh. Masalah mursal itu kan mengambil satu hukum dan di mana hukum tersebut ada manfaat dan kegunaannya di zaman kita seperti ini. Apalagi masalah-masalah kontemporer, ya, masa-masa kontemporer itu memang belum ada di zaman Nabi atau para sahabat radhiyallahu taala alaihim. Jadi ada salah satu masalihul al-mursalah atau manfaat yang bisa kita gunakan, yang bisa kita tarik dalam satu masalah, di mana permasalahan tersebut kita bisa gunakan dan kita bisa manfaatkan. Misal apa? Misal keadaan COVID seperti ini. Kita kan masih dalam keadaan COVID, apalagi pandemi seperti ini, ya, penyakit mudah tersebar. Jadi para ulama kita mengambil hukum seperti ini untuk mengambil manfaat dari COVID seperti ini, yaitu menjauhkan kita dari COVID dalam arti yang pertama, kita sholat di masjid dengan menjaga jarak, ataupun sebelumnya kita dilarang untuk berangkat ke masjid atau sholat berjamaah di masjid, tapi kita sholat di rumah kita masing-masing. Itu salah satu kedudukan dalam masalah, di mana masalah tersebut kita bisa mengambil kegunaan dan manfaatnya di dalam. Apa manfaatnya? Supaya kita tidak tercemar atau tidak tertular virus kepada kita dari virus corona. Yang kedua, manfaatnya adalah apa? Ya, kita mungkin bisa bersama-sama lebih banyak lagi dengan keluarga. Itu masuk dalam masalah, contoh-contoh masalah mursalah. Masalah-masalah yang kontemporer, di mana masalah tersebut tidak pernah didapatkan di zaman Nabi, kemudian kita bisa mengambil satu hukum di dalamnya, menarik satu hukum, dan tentunya dengan ijtihad kita masing-masing. Paham? Nah, Ustaz. Nah, itu masuk dalam masalihu al-mursalah. Nah, masalah apa lagi? Contoh-contoh masalah al-mursalah. Misalnya di negara kita nih, di negara kita ya, kita itu tidak disahkan menjadi seorang suami istri kecuali kita mendapatkan buku nikah. Paham ya? Halo? Halo, Syabab. Nah, jadi di negara kita itu, Dek, yang sah untuk menjadi seorang suami istri itu apa? Harus mendapatkan buku nikah. Itu salah satu masalah mursalah. Tetapi secara agama, sekedar kita mengucapkan ijab kabul itu sudah sah menjadi sebagai seorang suami istri. Tetapi dalam satu negara kita seperti ini, tidak hanya cukup mengucapkan kalimat saya menerima nikahnya dan seterusnya dengan mahar sekian, tetapi harus ada bukti konkret. Buktinya seperti apa?
ya harus memiliki buku nikah dong. Seperti itu. Paham itu? Nah, Ustaz. Nah, Masih banyak lagi permasalahan-permasalahan. Nah, di zaman Nabi kan tidak ada yang namanya buku nikah. Sekedar mengucapkan ijab kabul sudah menikah, sah. Tetapi di negara seperti ini, ya, maslahat bagi kita yaitu apa? Kemaslahatan bagi kita atau manfaat yang bisa kita tarik dari pernikahan suami istri itu harus mendapatkan buku nikah supaya kita ditahu, oh, ini sudah menikah. Kalau tidak, bisa-bisa digumpal istri kita. Paham tuh? Mau apa? Halo, Syibab. Jelas ya? Nah, jangankan yang sudah punya buku nikah, jangankan yang belum punya buku nikah, yang sudah jelas-jelas dia sudah bersuami, dia tetap ambil suaminya orang. Kan seperti itu. Jelas-jelas dia sudah punya suami, dia tetap ambil istrinya orang. Jelas-jelas dia sudah punya istri, dia tetap ambil suaminya orang. Begitu pun seterusnya. Nah, itu salah satu masalah yang bisa kita ambil manfaatnya. Nah, jelas ya? Nah, pertanyaan selanjutnya. Fadal. halo Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Muhammad Rinaldi Tahir. Taib syukron atas kesempatan yang diberikan oleh Ustadz dan juga pemateri. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada pemateri. Yang pertama, apakah masih ada mujtahid mutlak yang hidup di masa sekarang? mujtahid mutlak ya. Iya. Nah, Kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi sempat disinggung di antara bentuk ijtihad adalah ijma. Toib. Jika dikatakan ijma, ini pertanyaan kami, jika dikatakan ijma, apakah syaratnya harus semua ulama sepakat atas hukum tersebut? Kemudian apakah hukum ijma itu adalah sudah final penetapannya? Atau masih bisa diselisihi oleh mujtahid yang lain? Mungkin bisa dijelaskan. Itu saja pertanyaan kami, Ustadz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Fadal. Silakan. Nah, baik. Materinya. Pertanyaan pertama, apakah masih ada mujtahid mutlak? Jawabannya kayaknya di zaman sekarang sudah tidak ada mujtahid mutlak. Allahu a'lam. Halo? Nah, Ustaz. Nah, apa jawabannya? Terputus suaranya. Menurut Iya. kami, Ustaz, tidak ada lagi mujtahid mutlak di zaman sekarang. Oh, tidak ada mujtahid mutlak ya begitu ya? Nah, Ustaz. Ya, yang pertanyaan bagi saya itu apa maksud mujtahid mutlak? Itu bagi saya belum paham maksudnya apa maksudnya mujtahid mutlak. Coba jelaskan dulu si penanya ini. Nah, Rois, coba jelaskan dulu. Apa maksudnya mujtahid mutlak? Nah, Ustaz, Iya, apa maksudnya mujtahid mutlak? mujtahid yang pada tingkatan tertinggi, Ustaz. Ya, maksudnya yang paling berhak untuk berijtihad seperti itu. Nah, Ustaz. Oh ya. Kalau dikatakan mujtahid mutlak tidak ada ya, kalau sekarang masih ada, tetap harus ada deh. Sampai hari kiamat tetap harus ada karena permasalahan-permasalahan kontemporer itu tetap akan ada muncul. Paham? Kalau dikatakan mujtahid, ya harus tetap ada mujtahid. Tapi kan tidak semuanya orang mengatakan saya sebagai seorang mujtahid. Paham? Tapi kalau sekedar menuangkan pendapat-pendapat, itu semuanya orang bisa. Ya, itu semuanya orang bisa. Jadi sebagai seorang mujtahid, ya tentunya harus memiliki pertama memiliki ilmu, memahami agama dengan sebenarnya, pemahamannya sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di zaman sekarang ini, Dek,
kita pusing mana sebagai seorang mujtahid, karena semua orangnya bisa berbicara. Entah dari NU, entah dari Wahda, entah dari Persis, entah dari PKS, atau entah dari ormas-ormas yang lainnya. Paham ya? Paham maksud saya? Halo? Halo Syibah? Ya jadi Kalau mujtahid seperti itu masih ada sekarang, tapi kalau mujtahid mutlak kayak imam-imam terdahulu mungkin wallahu alam tidak kalau sampai. dikatakan mujtahid mutlak, harus ada dobitnya dong. Kapan dikatakan sebagai mujtahid mutlak? Kalau zaman dahulu udah ulama salaf, ya jelas mereka betul-betul memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas mereka ada seorang mujtahid. Misal para ulama ul madahib itu selain mereka berfatwa, mereka juga seorang mujtahid. Karena mereka memiliki pandangan dalam satu masalah. Nah, permasalahan kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini banyak ormas-ormas, ya. Banyak ormas-ormas, banyak orang-orang pintar, banyak ustadz dan seterusnya. Sebagian di antara mereka berijtihad dengan apa yang mereka pahami. Sebagian di antara mereka juga berijtihad apa yang dia pahami. Paham ya? Jadi kita bisa katakan mujtahid masih ada sampai sekarang. Sampai hari kiamat harus ada dikatakan sebagai seorang mujtahid. Paham tuh? Nah, itu menurut saya pribadi, ya, bisa pribadi. Wallahu taala alam. Fadhal, yang lainnya. Masih ada pertanyaan yang lain Ustaz belum dijawab. Apa lagi pertanyaan, Dek? Halo? Nah, Ustaz. Apa pertanyaannya lagi? Untuk pertanyaannya sudah kami japri ke Kanzul sebagai pemateri Ustaz. Mungkin sudah bisa dibaca dan langsung dijawab. Iya, apa itu pertanyaannya? Coba disebutkan dulu supaya teman-teman antum bisa juga mengambil faedah. 6. Jika dikatakan jadi begini deh, tujuan saya berikan kalian tugas seperti ini. Yang pertama, selain kalian harus mencari kitab, bukan hanya mencari di internet. Malu dong kalian ini sebagai seorang dai masa membuat tugas begini. Ya enggak apa-apa kalau kalian ambil dari internet, enggak larang. Karena kita memang hidup di saat sekarang ini, ya hidup di zaman-zaman serba modern seperti ini, enggak mengapa. Tapi apa salahnya kalau kalian mengambil langsung maklumat tersebut dari kitab Min Ummahatil Kutub? Apa salahnya? Tidak salahnya kan? Ta'khudhu ma'lumat min Ummahatil Kutub, hada min afdal min ghairiha. Afdalu min ghairiha. Afdal min ghairiha. Paham tuh? Apalagi kalian sekarang semua berapa kali saya nasihatkan supaya kalian skripsinya juga bagus. Nah, mulailah belajar, mulailah mencari kitab-kitab, mulailah bertaamul dengan kitab. Saya tidak katakan saya adalah orang yang paling rajin baca kitab, tidak. Tapi kita rasakan seperti itu. Apalagi kalau kalian nanti S2 harus memiliki maklumat yang luas. Nah, silakan. Apa pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, jika dikatakan ijma, maka apakah syaratnya harus semua ulama sepakat atas hukum tersebut? Apakah hukum ijma itu adalah sudah final atau masih bisa diselisih oleh mujtahid yang lain? Oh ya, ini sekira jelas ya. Nah, silakan. Nah, jadi apakah jika dikatakan ijma, apakah syaratnya harus semua ulama sepakat atas hukum tersebut? Menurut saya ya harus sepakat, karena dalam ijma itu terdapat semua dalam para mujtahidun yang insya Allah tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah, mumtaz. Nah, yang menyelisihi ya Allah alam, kenapa bisa menyelisihi para mujtahid yang lain. Nah,
Halo? Halo, Syabab. Nah, Ustaz. Nah. Masih ada pertanyaan? Ana Ustaz. Iya, silakan. Nah, Ustaz. Syukran atas waktunya. Jadi di makalahnya disebutkan bahwa pengertian ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud kesepakatan ulama mujtahid dalam satu Coba ulangi deh negara? pertanyaannya, Mas Mujahidin. Nah, Ustaz. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan kesepakatan para ulama mujtahid di sini adalah ulama mujtahid dalam satu negara atau kesepakatan ulama mujtahid dalam semua negara? Nah, itu pertanyaan Ustaz. Nah. Silakan. Nah, apa tadi pertanyaannya, Afwan? Ijtima. Ijma. Apa tadi pertanyaan, Afwan? Ada lupa. Halo? Afwan, bisa diulang lagi pertanyaannya, Hi? Nah, Ustaz. Jadi pertanyaannya adalah di makalah antum ketika menyebutkan pengertian ijma bahwa ijma itu adalah suatu kesepakatan para ulama mujtahid. Jadi pertanyaannya, apakah ulama mujtahid yang dimaksud di sini adalah dalam satu negara ataukah semua ulama mujtahid yang ada di dunia sepakat atas suatu masalah? Iya. Nah, jadi itu dalam satu negara. Adapun di negara lain mungkin berbeda juga masalahnya. Contohnya seperti di Arab. Arab dulu tidak wanita itu dilarang mengendarai sendiri mobil. Tetapi di Indonesia tidak ada larangan tersebut. Padahal di Arab ada hasilnya, ada hasil ijma'nya bahwa wanita, ada fatwanya bahwa wanita tidak bisa mengendarai sendiri. Adapun di Indonesia kita bebas melihat para wanita mengendarai dengan sendirinya tanpa mahram. Allahu a'lam.
Ustaz Jadi- bisa sedikit menambahkan? Bagaimana Pak Materi, mungkin bisa sedikit kami bicara? Minta izin bicara Pak Materi. Tafadhol. Adalah Mungkin ada sedikit ini teringat info sekalian, kisah tentang aksi 212. Mungkin kita juga termasuk dari aksi-aksi tersebut, aksi 212. Nah, ini mungkin termasuk dari contoh dari pertanyaan Zaiban, apakah perlu ijma ini di suatu negara atau di semua negara? Ya, tentunya dalam kisah ini, sebagaimana Ustaz Herman Tajang bertanya kepada masyayikh di Arab, orang Arab, syekh Arab berkata bahwa ya antum lebih paham keadaan di sana. Ya, makanya bisa saja keputusan hukum yang ditetapkan di negara kita ini, ya, itu lebih cocok dibanding mungkin tidak cocok di keputusan orang-orang Arab di sana, di Arab. Seperti itu. Saya paham. Ya walaupun tidak jelas tadi pertanyaannya ya, tapi ada saya sedikit tangkap. Ya, saya setuju itu. Mungkin pertanyaan tadi beliau bermaksud fatwa. Yang Anda tangkap fatwa, bukan hasil ijma. Jadi aksi ini ya, aksi 212 ini, apakah itu bukan sebuah fatwa dari para ulama ya, ustaz kita, bahwa bolehnya kita turun ke jalan yang memberikan aspirasi di jalan, bahwa aksi itu 212. Nah, ini Ustadz Malik tidak terlalu jelas suara atau Ustadz. Headset. Nah. ya. Biduni. Iya, maksud kami, apakah dalam kisah aksi 212 ini, apakah itu bukan sebuah fatwa dari para ustadz kita yang memberikan fatwa bahwa kita tidak mengapa kita turun ke jalan, kita memberikan aspirasi di dalam aksi 212 itu untuk kemaslahatan negara kita. Ya, tentunya Ustaz Herman Tajang ya, saya pernah lihat sebuah screenshot atau sebuah pertanyaan kepada para syekh. Ya, apakah Ustaz Herman Tajang berkata, apakah boleh kita di Indonesia ini turun ke jalan melakukan aksi seperti ini? Maka syekh bilang, antum lebih paham keadaan di sana dibanding kami. Maka itu mengatakan bahwa bisa saja sebuah fatwa atau penentuan hukum itu lebih cocok di suatu negara, bukan di semua negara, suatu negara, karena permasalahan dan kecocokan suatu fatwa itu ya berbeda-beda di suatu negara. Mungkin itu tambahan dari kami, atau melenceng mungkin diluruskan. Ya, sudah bagus tadi itu tambahannya, enggak apa-apa. Nah, sudah bagus tambahannya, enggak apa-apa. Ya. Walaupun dia memang keluar dari ini ya. Keluar dari pertanyaan. Ya, tapi enggak apa-apa tambahannya. Syukron. Nah, halo, masih ada yang lain? Halo, Syabab. Sudah cukup? Cukup insya Allah Ustaz.
Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Tolong dikirim nama-nama yang ya. Sekarang ya. Oke. Halo Syabab. Halo. Halo, halo. Halo Syabab. Nah, Ustaz. Nah, masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada, Ustaz. Sudah tidak ada pertanyaannya lagi? Oh, iya. Tidak ada, Ustaz. Naktabi hadzal qadar. Kenapa?